Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhina wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-276 yang insya Allah akan kita kaji hingga sampai ayat yang ke-281. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengkaji tafsirnya, kita akan terlebih dahulu membacakan ayatnya dengan harapan semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan kepada tafsirannya dengan kita menggunakan referensi kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini sudah sampai di halaman ke-81 kalau kita menggunakan cetakan edisi lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba ayyuhlikul malal ladzi dakhala fihi fid dunya wal akhirati. Yamhaqullahu riba. Allah melenyapkan atau menghancurkan ar-riba, harta riba. Ayyuhlikul malal ladzi dakhala fihi, artinya Allah menghancurkan atau melenyapkan al-mala, harta, alladzi dakhala fihi, yang riba masuk ke dalam harta tersebut. Fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaqbalu minhu shadaqatan wala jihadan wala hajjan wala silata rahimin. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaqbalu minhu shadaqatan, Allah tidak menerima minhu dari harta riba, shadaqatan sebagai sedekah. Artinya Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari harta riba. Wala jihadan, dan juga tidak menerima jihad, wala hajjan, tidak menerima haji, wala silata rahimin, dan juga tidak menerima silaturahmi. Artinya begini, makna daripada yamhaqullahu riba, Allah itu melenyapkan harta riba. Semua harta yang di dalamnya itu bercampur dengan harta riba, maka ketika dia dijadikan sebagai wasilah untuk ibadah, ibadah itu tidak akan bernilai.
Sehingga ketika harta itu dihabiskan dengan tujuan jalan ibadah sekalipun, harta itu tidak akan berubah menjadi pahala ketika habis. Jadi sedekah yang dikeluarkan dari harta riba tidak bernilai pahala. Haji yang dikeluarkan dari atau yang ongkosnya itu dikeluarkan dari harta riba, maka haji tersebut pun juga tidak diterima. Sehingga harta riba itu habis meskipun digunakan untuk jalan ibadah, maka harta itu tidak akan diterima oleh Allah sehingga pahalanya hilang begitu saja. Hartanya lenyap, pahala tidak didapat. Ketika hartanya habis di dunia, begitu juga nanti habis dalam arti tidak memiliki ganjaran apapun di akhirat nanti. Itulah yang dimaksud dengan Allah melenyapkan harta riba. Sehingga hartanya hilang di dunia, di akhirat tidak mendapatkan pengganti apapun. Kemudian wayur bis sadaqati, dan Allah menyuburkan as-sadaqati sedekah. Artinya yubariku fil malil ladzi ukhrijat minhu fid dunya wal akhirati. Artinya yubariku, Allah memberikan keberkahan fil mali di dalam harta, alladzi ukhrijat minhu, yang sedekah dikeluarkan minhu dari harta tersebut, fid dunya wal akhirati, di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya Allah itu malah menyuburkan sedekah. Maksud daripada menyuburkan sedekah, ketika seseorang menyedekahkan harta yang halal itu, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, memang secara zahirnya harta itu habis. Tapi sesungguhnya harta itu diganti dengan ganjaran, baik di dunia ataupun juga di akhirat nanti. Sehingga sedekah yang dikeluarkan dan kemudian harta yang habis karena sedekah itu sebenarnya dia tumbuh subur. Tumbuh subur akan mendapatkan pengganti baik juga di dunia jika Allah berkehendak dan juga pastinya di akhirat nanti. Sehingga harta yang halal kemudian disedekahkan itu sebenarnya tidak hilang, tidak lenyap, tidak hancur, tidak musnah, melainkan dia berkembang, berubah menjadi pahala yang berlipat-lipat. Kemudian wafil hadis, dan di dalam satu hadis, annal malaka, sesungguhnya malaikat, yunadi, malaikat itu berseru, kulla yaumin, di setiap hari, Allahumma yassir likulli munfikin kholafan, wali mumsikin talafan. Allahumma, wahai Allah, yassir, semoga engkau mempermudah likulli munfikin, kepada setiap orang yang berinfak, kholafan, mempermudah untuk mendapatkan pengganti, wali mumsikin talafan, dan kepada orang yang menahan harta atau menahan sedekah, talafan, supaya dipermudah mendapatkan kerugian. Jadi talafan itu kerugian. Ini doa malaikat ini kepada setiap orang yang bersedekah. Ini didoakan oleh malaikat ya. Jadi kata malaikat, semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk mendapatkan pengganti kepada setiap orang yang berinfak. Dan juga semoga bagi orang yang senantiasa menahan sedekah, semoga dia mudah untuk mendapatkan kerugian. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin. Dan Allah la yuhibbu kulla kafarin, dia tidak menyukai kulla kafarin, kepada setiap orang yang sangat ingkar. Ai jahidin bitahrimir riba, artinya orang yang ingkar terhadap keharaman riba. Asimin, juga banyak dosanya. Ai fajirin, artinya orang yang fajir, ya orang yang durjana, yang pendosa. Bi akhdhihi, dengan sebab mengambil harta riba itu, ma'i'tiqadi tahrimi, atau ma'atiqadi tahrimi, bersamaan dia yakin keharaman riba tersebut. Jadi di sini ternyata Allah itu tidak menyukai orang yang ingkar. Orang yang sangat ingkar itu maksudnya dia mengingkari terhadap keharaman riba. Dan juga Allah tidak menyukai orang yang berdosa, artinya orang yang durjana, karena dia mengambil harta riba padahal dia tahu keharaman riba tersebut. Kemudian innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa bitahrimir riba, dan juga iman kepada keharaman riba, wa amilus solihati, dan juga mereka melakukan amal-amal soleh,
Ai fima bainahum wa baina rabbihim, artinya pada apa yang ada di antara sesama mereka, wa baina rabbihim, dan yang ada di antara Tuhan mereka, wa tarakur riba, dan mereka meninggalkan harta riba, artinya tidak mau mengambil harta riba, wa aqamus sholata, dan juga menegakkan sholat. Mereka menegakkan sholat, ay atammus sholawatil khamsa, artinya mereka menyempurnakan sholat yang 5 waktu itu tadi, bima yajibu fiha, dengan apa yang memang wajib di dalamnya sholawatil khams itu tadi. Wa atau zakata, ditambah mereka menunaikan zakat, ay a'tau zakata amwalihim, artinya mereka menyerahkan zakat dari harta-harta mereka. Lahum ajruhum inda rabbihim, lahum, bagi mereka semua itu ada ganjaran mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, fil jannati, di surga, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan pun itu maujud alaihim, atas mereka, min makruhin atin, dari apa yang tidak disenangi, atin, yang nanti akan datang. Walahum yahzanuna, dan mereka tidak akan bersedih, ala mahbubin fata, atas apa yang disenangi, fata, yang telah hilang. Jadi gini, maksudnya di dalam ayat ini orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, bahkan juga percaya terhadap keharaman riba, ditambah juga mengerjakan amal-amal soleh, amal yang baik kepada sesama manusia itu sendiri ataupun juga kepada Tuhannya, dan ditambah dia meninggalkan harta riba, artinya tidak mau mengambil harta riba, tidak mau bertransaksi dengan transaksi riba, ditambah juga dia menegakkan sholat, menyempurnakan sholat dengan segala apa yang wajib di dalamnya, sunnahnya, kemudian juga adabnya dipakai, ditambah mereka itu semua menunaikan zakat-zakatnya yang memang wajib pada diri dia, nanti semuanya itu akan ada ganjarannya di sisi Allah di surga nanti. Bahkan mereka tidak akan memiliki rasa takut, rasa khawatir dari nanti orang-orang, ketika orang-orang lain takut karena memang nanti pada hari akhir nanti itu tadi semua orang akan dihisab. Ya, semua orang akan dihisab dan akan mendapatkan perkara-perkara yang sangat mereka takuti. Seperti siksaan, itu kan sesuatu yang tidak disenangi sebenarnya. Dan pastinya memang semua orang itu nggak senang mendapatkan siksaan dan ancaman di akhirat itu nanti. Nah, orang yang seperti ini dia tidak akan merasakan khawatir. Tidak akan khawatir bahwasanya ancaman itu akan terjadi kepada dia. Karena apa? Itu Allah sendiri kok yang mengatakan wala khaufun alaihim. Dia tidak akan khawatir ketika di saat orang lain khawatir. Kemudian mereka juga tidak akan bersedih. Tidak bersedih terhadap apapun yang telah hilang dari dia sewaktu di dunia. Karena memang ketika seseorang itu menghabiskan hartanya untuk keperluan ibadah, itu kan semua hilang secara zahirnya. Tapi nanti di akhirat semua yang hilang itu akan dikembalikan dengan bentuk rupa ganjaran di sisi Allah, sehingga mereka sama sekali tidak pernah merasakan bersedih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, atau bertakwalah kalian kepada Allah. Aiku anfusakum iqabahu, artinya ku anfusakum, jagalah diri kalian, iqabahu, dari siksanya Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah oleh kalian ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari harta riba. Ai utruku talaba ma baqiya mimma zada ala ru'usi amwalikum. Ai utruku artinya tinggalkanlah oleh kalian, talaba menuntut, ma baqiya apa yang tersisa, mimma zada dari sesuatu yang berlebih, ala ru'usi amwalikum atas pokok harta kalian. In kuntum mu'minina, jika adanya kalian mu'minina itu orang yang beriman.
Ai musaddiqina biqulubikum fi tahrimir riba. Artinya orang-orang yang membenarkan biqulubikum dengan hati kalian fi tahrimir riba, di dalam keharaman riba. Ini perintah Allah ya. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Kita itu semua harus takut kepada Allah. Takut terhadap siksanya Allah itu tadi. Dan ditambah perintah selanjutnya, kita diperintahkan untuk meninggalkan harta riba. Artinya, jangan meminta kelebihan apapun di atas harta pokok yang pernah kita berikan kepada orang sebagai hutang. Jangan minta lebihnya. Sehingga kata Allah, zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan harta yang memang masih tersisa, yang harta itu merupakan bagian daripada harta riba. Jadi misalnya kita memberikan hutang kepada seseorang, misalkan 1 juta, jangan minta kelebihan. Ya, jangan minta kelebihan. Karena ketika Anda atau kita meminta kelebihan, itulah kelebihan itu dianggap riba. Sehingga Allah itu memerintahkan kalau mau ambil harta yang kita berikan kepada orang sebagai pinjaman, cukup ambilkan pokok hartanya saja. Kalau memberikan hutang 1 juta, ya ambillah 1 juta itu, gitu maksudnya. Kemudian, fa'illam taf'alu, maka jika kalian tidak berbuat ma umirtum terhadap apa yang telah diperintahkan kepada kalian, bihi terhadapnya ma atau bihi dengannya ma, bi an lam tatrukur riba, dengan sekiranya kalian tidak meninggalkan harta riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulihi. Fa'zanu maka nyatakanlah oleh kalian, umumkanlah oleh kalian, biharbin perang, minallahi dari Allah, wa rasulihi dan juga rasulnya Allah. Ini agak keras ini ya. Kalau kita tidak berbuat hal yang tadi diperintahkan oleh Allah, terutama meninggalkan harta riba, maka silahkan nyatakan perang dengan Allah dan juga perang dengan Rasulnya. Umumkanlah genderang perang, tabuhlah genderang perang kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Apa maknanya itu? Fasta'iddu lil azabi minallahi fil akhirati binnar walil azabi min rasulihi fid dunya bisayf. Ayat artinya fasta'iddu, maka persiapkanlah diri kalian, lil azabi untuk menerima siksa, minallahi dari Allah, fil akhirati di akhirat nanti, binari dengan disiksa dengan api, maksudnya dengan neraka. Walil azabi dan nyatakanlah perang atau persiapkanlah diri kalian untuk menerima siksa mir rasulihi dari rasulnya Allah, fid dunya di dunia, bisaifi dengan pedang. Maksudnya orang yang menentang keharaman riba, dia tetap mengambil harta riba, maka persiapkanlah diri kalian untuk menerima azab. Silahkan nyatakan perang kepada Allah dengan maksud, silahkan kuatkan diri kalian, persiapkan diri kalian untuk menerima azab Allah, berupa nanti di akhirat akan disiksa dengan api neraka. Sedangkan di dunia, persiapkanlah diri kalian untuk diperangi oleh Nabi. Jika kalian memang menentang, diperangi dengan pedang, begitu. Wa intubetum, dan jika kalian bertaubat, min muamalatir riba, dari transaksi riba, falakum ru'usu amwalikum, maka itu bagi kalian ru'usu amwalikum, pokok harta kalian. Ai usuluha, artinya usuluha pokok hartanya, duna ziyadati tanpa kelebihan. Maksudnya kalau kalian bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lalu, daripada transaksi riba yang dulu pernah kalian lakukan, terlanjur kalian adakan perjanjian riba itu kepada orang yang kalian beri hutang. Misalnya dulu pernah menghutangi seseorang sebesar 1 juta rupiah, dan kemudian di dalam perjanjian hutang piutang itu ada tambahan biaya sebesar 300.000 sebagai kompensasi yang nanti bakal diberikan kepada si pemberi hutang.
Nah, yang seperti itu kalau sudah terlanjur dan kita ingin bertaubat, maka nanti kita hanya boleh mengambil harta pokoknya saja yang sebesar 1 juta. Sedangkan yang 300 ribunya itu tidak boleh diambil lagi kalau memang ingin taubat. Karena apa? Yang 300 ribu adalah riba. Dan itu salah satu bentuk kezaliman yang Allah larang. La tazlimuna, tidaklah kalian menzalimi al-gharima kepada orang yang berhutang bitola biziadati dengan cara menuntut tambahan ala ra'sil mali di atas pokok harta. Jadi jangan kalian memberikan kezaliman kepada orang yang berhutang kepada kalian. Apa bentuk kezaliman kepada orang yang berhutang? Kalian minta tambahan harga, minta tambahan harta di atas harta pokok. Minjam 1 juta dimintakan bayar 1.300.000. Nah, 300 ribu itu adalah riba dan itu bentuk kezaliman. Wala tuzlamuna, dan tidaklah kalian dizalimi ai binuqsani ra'sil mali wa bil matali. Ai artinya binuqsani ra'sil mali dengan pengurangan pokok harta, wabil matali dan dengan penundaan pembayaran. Jadi wala tuzlamuna maksudnya kalian juga jangan juga atau tidak juga kalian dizalimi. Jangan mau juga kalau ada orang yang ingin menzalimi kalian ketika kalian memberikan hutang misalkan 1 juta. Kemudian ada orang membayar dengan cara dikurangi dari pokok harta itu. Dibayarnya 900 ribu. Itu namanya zalim kepada orang yang sudah memberikan pertolongan. Begitu. Begitu juga termasuk bentuk kezaliman adalah ketika sudah mampu. Ada orang misalkan kita ngutangin kepada seseorang. Nah, orang tersebut sebenarnya sudah mampu untuk membayar hutangnya kepada kita. Tapi dia sengaja menunda-nunda, nanti sajalah bayar hutangnya tahun depan. Padahal dia sudah memiliki harta untuk membayar hutangnya, tapi dia tunda-tunda. Maka itu pun juga kita sedang dalam keadaan dizalimi oleh orang tersebut dengan sebab dia menunda pembayaran. Sehingga dengan sebab itu kita boleh menuntut hak kita dengan cara menagihnya, begitu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin. Wa in kana, dan jika terjadi dzu usratin, orang memiliki kesulitan. Ini in kana, kananya ini bukan kana nakis, tapi kana tammah yang bermakna hadasa atau hasola. Meskipun di dalam mazhabnya ulama-ulama Kufah bisa saja nih lafaz kana di sini berbentuk kana nakis, sehingga ketika ini dijadikan kana nakis kira-kira bermakna wa in kana min guromaikum dzu usratin, ya. Jadi ini sedikit ada perbedaan pandangan ya dari lafaz wa in kana, makna wa in kana. Cuman kita coba terjemahkan dulu dengan pendapat kebanyakan ulama ya. Wa in kana, dan jika terjadi dzu usratin, orang yang memiliki kesulitan, artinya orang yang tersebut tadi berhutang kepada kita, dia tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya. Di saat sudah jatuh tempo, apa yang harus dilakukan? Fanadhiratun ila maisaratin. Ini ada mubtada yang dibuang, kira-kira yang dibuang itu fal wajibu nadhiratun ila maisaratin. Maka ada pun yang wajib nadhiratun, itu menunda, boleh memberikan tempo waktu ila maisaratin sampai waktu lapang. Tafsirannya wa in waqa'a gharimun, dan jika terjadi gharimun, orang yang berhutang, min guromaikum, dari sebagian orang-orang yang berhutang kepada kalian, dzu halatin, dia memiliki keadaan yata'assaru fiha wujudul mali, yang yata'assaru fiha, dia merasa kesulitan atau tertimpa kesulitan di dalam keadaan tersebut, wujudul mali, untuk mengadakan harta, artinya adanya wujud harta, dia nggak punya wujud harta tersebut untuk membayar hutang, padahal sudah jatuh tempo. Fayajibu alaikum, maka wajib alaikum atas kalian, imhaluhu, memberikan tempo waktu, memberikan tenggang waktu lagi, artinya menunda penarikan hutang itu sampai kapan? Ila waqti yasarin, sampai kepada waktu, ila waqtin yasarin, sampai kepada waktu yang mudah, wasaatin, dan juga waktu yang lapang. Jadi tunggu sampai dia benar-benar memiliki kelapangan
sampai dia memiliki uang untuk bisa membayar hutangnya. Jadi jangan dipaksa juga. Dikasih lagi tempo waktu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan sekiranya bersedekah kalian khairul lakum itu lebih baik untuk kalian. Ay tasadduqukum alal mu'siri, artinya sedekahnya kalian alal mu'siri kepada orang yang tertimpa kesulitan, biru'usi amwalikum, dengan membayarkan pokok harta kalian, khairul lakum itu lebih baik untuk kalian, minal akhdhi daripada mengambilnya, wattakhiri dan memberikan penundaan waktu, li'annahu karena sesungguhnya hal yang demikian itu hasala lakumus sana'ul jamilu fid dunya, nanti kalian akan memperoleh as-sana'ul jamilu. As-sana'ul jamilu itu artinya pujian yang indah fid dunya, di dunia, wasawabul jazilu dan juga ganjaran yang berlimpah fil akhirati, di akhirat. In kuntum ta'lamun, jika adanya kalian ta'lamuna orang-orang yang mengetahui, fadlat tasadduqi terhadap keutamaan sedekah, alal inzari wal qabdi daripada menunda, memberikan tempo waktu, wal qabdi dan juga menerima pembayaran hutang itu. Jadi kalau ini kata Allah, kalau memang orang itu sudah tidak mampu ditagih berkali-kali, ya upayakan sih kalau kita bisa memberikan sedekah ya sedekah saja. Artinya yang tadi awalnya kita berikan pinjaman, sudahlah dianggap itu sebagai sedekah. Ya, jadi orang sudah berkali-kali kita tagih dan memang keadaan hidupnya itu sulit sekali untuk membayar hutang. Sudahlah kalau gitu sedekahkan saja. Karena ketika kita memberikan sedekah, hasala lakumus sana'ul jamilu fid dunya, kita nanti akan memperoleh pujian yang indah dari masyarakat kita, dan juga nanti sawabul jazil fil akhirah, ada ganjaran yang berlimpah di akhirat nanti. Itu kalau seandainya kita tahu betapa sedekah itu memang pada kondisi yang seperti itu sangatlah utama. Kemudian wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi, wattaqu dan takutlah kamu, yauman akan satu hari, turja'una yang kalian semua dikembalikan fihi pada hari itu, ilallahi kepada Allah, ay ila hisabihi artinya kepada hisabnya Allah, li a'malikum terhadap amal kalian, wa huwa yaumul kiamati dan hari itulah yang dimaksud dengan hari kiamat. Jadinya satu waktu kita pasti nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian dihisablah amal kita, dihitung amal-amal kita, amal yang baik, amal yang buruk. Nah itu adalah hari kiamat nanti itu. Nah kita harus merasa takut terhadap hari hisab itu tadi. Nah sehingga salah satu dengan cara kita dianggap sebagai orang yang telah takut kepada satu hari itu, ya kita harus beramal baik. Nah bentuk amal baiknya dalam konteks ini adalah, satu, kita tidak memakan harta riba. Yang kedua, kita memberikan kelonggaran kepada orang yang memiliki hutang kepada kita yang dia nggak mampu menyelesaikan hutangnya pada saat sudah jatuh tempo. Nah kebaikannya itu bisa dengan cara kita memberikan penundaan waktu, atau juga bisa dengan cara kita menyedekahkan. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian ditunaikan kullu nafsin setiap jiwa, maka sabat terhadap apa yang telah dia perbuat. Aitu waffa fihi kullu nafsin barratin wa fajiratin jazaa'a ma amilat min khairin aw syarrin. Artinya tuwaffa ditunaikan fihi di dalamnya hari tersebut, kullu nafsin setiap jiwa, barrotin yang sering berbuat baik, wa fajiratin dan yang fajir, yang durjana, yang berbuat dosa, jazaa'a ma amilat min khairin aw syarrin, balasan ma amilat dari apa yang telah dia perbuat, min khairin aw syarrin baik dari kebaikan, aw syarrin ataupun juga keburukan. Wahum la yuzlamuna dan mereka itu tidak akan dizalimi, binaksin hasanatin dengan mengurangi kebaikannya, au ziyadati sayyiatin atau ditambah keburukannya. Jadi di hari akhirat nanti itu tadi kita tidak akan dizalimi oleh Allah.
Artinya segala bentuk keburukan itu tidak akan ditambah-tambahkan, ya, gantinya maksud siksanya, dan segala bentuk kebaikan tidak akan dikurangi. Artinya sangat detail, nanti hitung-hitungan Allah itu sangat detail sekali. Apapun kebaikan yang telah kita berikan kepada manusia yang lainnya atau yang telah kita perbuat, itu nanti ganjarannya itu tidak akan dikurangi ataupun juga dilebihkan. Nah, ketika kita berbuat buruk, nanti siksanya pun juga akan disesuaikan dengan kadar keburukan itu, tidak akan dikurangi dan juga tidak akan dilebihkan. Ya, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.